Hey guys, karena aku sudah lama nggak lanjut cerita ini karena kesibukan dunia nyata, maka kalian bisa baca bab sebelumnya terlebih dahulu ya, biar nggak lupa. Aku kasih linknya di pin komen. Thank you dan selamat membaca. Istri Masa Depan episode 22. Tiara mencoba menghindari Karina. Setelah pertanyaan wanita itu tadi, beruntung Dirli meminta Tiara untuk mencari kedua orang tuanya, hingga membuat Tiara pamit undur diri dari hadapan Karina tanpa melanjutkan pembahasan tentang perasaannya terhadap Evan. Tapi tetap saja, sepanjang pesta berlangsung, Tiara merasa jika Karina sedang menatapnya dari jauh, mengamati setiap gerak-geriknya, dan itu benar-benar membuat Tiara kurang nyaman. Ia tahu jika dirinya tak mungkin bisa selamanya menyembunyikan perasaannya pada Evan, tapi ia berharap tak banyak orang tahu. Ia tidak menyangka jika Karina dapat dengan mudah menebak apa yang ia rasakan. Saat Tiara melamun sendiri di sudut ruangan karena ia memang memilih menjauh dari Karina yang sedang berkumpul dengan David dan Shirley, ia dikejutkan oleh seseorang yang menepuk bahunya dari belakang. Tiara sedikit berjingkat sembari membalikkan tubuhnya menghadap pada seseorang yang berdiri di belakangnya. "Hei, kamu gak apa-apa kan?" Pertanyaan itu terdengar begitu lembut dan perhatian di telinga Tiara. Itu pertanyaan dari Evan yang saat ini berdiri di belakang Tiara. Sungguh, Tiara sedikit terkejut. Bukankah seharusnya saat ini Evan berada di atas pelaminan dengan istrinya? Atau seharusnya lelaki ini menyapa para tamu undangannya? Kenapa juga lelaki ini datang menghampirinya? Dan yang lebih mengejutkan lagi, Safriana, wanita yang baru saja dinikahi Evan, juga berdiri tepat di sebelah Evan. "Pak Evan?" "Ya." "Kenapa Pak Evan kemari?" tanya Tiara yang saat ini sudah menatap ke sekelilingnya. Beberapa orang memang menatap ke arahnya, mungkin bertanya-tanya kenapa pengantin baru ini malah menghampirinya. "Ini kenalin, dia Safriana, panggil saja Ana." Tiara tersenyum ke arah Safriana. Ia mengulurkan telapak tangannya ke arah Safriana sembari mengenalkan diri. "Tiara." Bukannya menyambut uluran tangan Tiara, Safriana malah bersedekap dan mengamati penampilan Tiara dari ujung rambut hingga ujung kakinya. Safriana mengangguk dan berkomentar, "Lumayan, seleramu gak buruk juga," ucapnya pada Evan. Lalu ia menyambut uluran tangan Tiara dan mengenalkan diri. "Safriana." Evan mendengkus sebal. Ia benar-benar tidak suka dengan sikap Safriana. Tapi mau bagaimana lagi? "Jadi ada yang mau aku bicarakan." "Tapi Pak, apa nggak sebaiknya nanti? Aku nggak enak sama orang-orang." Tentu saja Tiara tidak enak. Apalagi saat David, Shirley, Karina, dan suaminya menatap ke arah mereka. Ia bukanlah teman Evan maupun Safriana, tapi sepasang pengantin baru itu malah datang menghampirinya, hingga wajar jika mereka menatap ke arahnya dengan mata menyelidik.
Gak bisa, harus sekarang. Karena setelah ini aku gak bisa ketemu kamu lagi. Kening Tiara mengerut seketika. Maksudnya, bilang sama Sherly, kamu minta cuti selama 1 minggu, oke? Tapi, Pak, tolong, usahakan. Dan besok, kalau ada yang jemput kamu di rumah, ikut saja. Itu orang suruhanku. Setelah itu, Evan mengajak Safriana pergi. Tapi sebelumnya, Safriana sempat berkata pada Tiara, "Gak usah terlalu kaku, kita akan bersenang-senang," ucapnya pada Tiara. Dan walaupun sempat bingung, Tiara akhirnya dapat menyunggingkan senyumannya. Ya, rupanya Safriana bukan wanita yang buruk. Ia bisa menerimanya. Tiara masih bingung dengan apa yang akan dilakukan Evan dan Safriana. Saat ini, dirinya sedang berada di sebuah mobil dengan seorang pesuruh Evan yang mengemudikan mobil tersebut. Orang itu tadi yang menjemput Tiara. Kemarin sore, setelah pulang dari acara pernikahan Evan, Tiara segera menuruti permintaan Evan untuk meminta cuti kerja dari Sherly dengan alasan ia ingin istirahat selama seminggu mumpung Dirli juga lagi liburan sekolah. Meski Sherly sedikit curiga karena Tiara merasa tatapan mata Sherly berbeda dari biasanya, tapi wanita itu tentu tidak dapat menolak permintaan Tiara, mengingat Tiara tak pernah mengambil cuti selama bekerja dengan Sherly, kecuali cuti di hari raya dan sejenisnya. Ia juga bersyukur karena Sherly tidak melemparkan pertanyaan seputar dirinya yang didatangi Evan dan Safriana di pesta kemarin. Tiara menghela napas panjang. Kini, dirinya hanya menghadapi sebuah kebingungan. Diajak kemanakah dirinya saat ini oleh kedua pasangan itu? Tiara mengurutkan keningnya saat sang supir membelokkan mobil ke area bandara. Ya, setelah 3 jam lebih berkendara, mereka memasuki kawasan Bandara Soekarno-Hatta. "Pak, kok kita kesini?" Tiara tak mampu menyembunyikan rasa penasarannya. "Pak Evan sudah menunggu di sana, Nona." Meski sedikit bingung, tapi Tiara tak menanyakan lagi kebingungannya pada orang yang disuruh Evan tersebut. Tiara keluar dari dalam mobil, lalu ia diajak oleh orang yang menjemputnya tersebut menuju ke tempat di mana Evan sudah menunggu. Dan benar saja, rupanya di sebuah ruang tunggu, Evan berada di sana dengan seorang wanita dan juga seorang lelaki lainnya. Evan segera berdiri menyambut kedatangan Tiara. "Hei, akhirnya sampai juga," sapanya. Jemarinya segera terulur mengusap lembut pipi Tiara. "Pak, kenapa aku diajak kemari?" tanya Tiara sembari melirik ke arah belakang Evan. Rupanya di sana Safriana sedang asik bermesra-mesraan dengan seorang lelaki lainnya. "Temani aku bulan madu." Mata Tiara membulat seketika. "Apa?" Evan tersenyum melihat keterkejutan Tiara. "Harusnya kami ke Maldives hari ini. Tapi karena kamu gak punya visa, jadi Safriana menyarankan kita untuk ke Lombok." "Aku juga." "Ya, kamu juga." "Tapi, Pak, aku belum siap-siap. Aku belum bawa baju."
Terdengar suara tawa lebar dari belakang Evan. Itu Safriana. Kamu tenang aja, aku sudah siapin semuanya. Tubuh kita ukurannya gak jauh beda, jadi aku sudah siapkan semuanya. Semua demi Evan. Baik dan keren. Itulah kata yang tergambar untuk Safriana dari Tiara. Gimana? Kamu mau ikut kan? Kamu gak akan biarkan aku jadi obat nyamuk di antara mereka, bukan? Tanya Evan sekali lagi, kali ini sembari melirik ke arah Safriana dan juga Kendra, kekasih dari wanita tersebut. Tiara tersenyum. Ya, aku mau. Ucapnya sembari mengangguk antusias. Ya, Tiara akan menganggap jika perjalanannya kali ini adalah perjalanan terindah di dalam hidupnya. Berlibur bersama dengan seseorang yang ia sukai. Meski Tiara tahu jika semua ini tak lebih dari mimpi indahnya yang cepat atau lambat pasti akan segera berakhir jika Evan sudah bosan terhadapnya dan mengakhiri semua permainan mereka. Bersambung, nantikan episode 2-3-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita selanjutnya. Bye-bye.